Wadkur dan menceritakanlah engkau Muhammad fil kitabi di dalam kitab Al-Quran Ismaila pada kisah Nabi Ismail. Inahu sesungguhnya Ismail iku karena ada dia Ismail iku shadiqul wa'di, orang yang benar janjinya. Ya, kalau dia berjanji sesuatu pasti dikabulkan. Ya, pasti dikabulkan oleh dia. Ditepati maksudnya. Wakana dan ada dia Ismail iku rasulan, seorang rasul kepada suku Jurhum. Jadi Jurhum, nabian lagi seorang nabi. Jadi Nabi Ismail itu diutus untuk orang-orang Jurhum, nama suku itu. Jadi waktu itu ibunya Hajar dan bayinya Ismail sudah dianugerahi sumur Zam-Zam. Ya. Lah yang namanya burung. Burung itu kan kalau terbang apa? Bergerombol di atas mata air. Ya. Dari kejauhan orang Jurhum itu ngerti. Loh, di sana itu biasanya ndak ada burung terbang kayak gitu. Kalau terbangnya kayak gitu itu di bawahnya pasti ada air. Terus ya diparani, dilihat ternyata ada air betul. Terus mereka minta izin pada ibunya Ismail untuk bisa tinggal bersama di situ. Ya. Terus keluargane nggak situ dijak merono kabeh. Sampai Mekah itu padat. Jadi yang mengisi Mekah itu ya orang Jurhum itu. Orang-orang Jurhum dari Yaman. Nah, terus setelah mulai beranjak dewasa, nah, Nabi Ismail diutus menjadi utusan Allah untuk orang-orang Jurhum. Tuh. Ismail pun ya menikah dengan wanita Jurhum itu. Wanita dari suku Jurhum. Jadi izin untuk bisa tinggal di situ. Nah, ibunya Ismail waktu itu ya pinter. Ya boleh tinggal di sini. Tapi sumur ini milikku. Gitu kan. Akhirnya ya bisa hidup. Bisa dodolan banyu. Jadi dodolan banyu sunahe ibuke Nabi Ismail. Dodolan banyu. Banyu Zam-Zam didol. Nah, gak didol ya gak mangan. Ya kan? Mereka orang-orang Jurhum butuh airnya. Ya kan? Ibunya Ismail dan Ismail ya butuh makanan kan. Itu. Nah, kalau waktu itu ya yang namanya Zam-Zam itu ya untuk cewek, ya untuk cuci piring. Hah? Iya kan? Oh, enggak ada air lain. Enggak cuma diminum. Ya untuk wudhu kalau sholat. Ya untuk mandi. Sekarang kan sakral itu, air Zam-Zam kan gitu kan. Hah? Diminum. Kalau dulu logikanya ya untuk
cuci piring, untuk cebok, untuk ya, macam-macam keperluan itu, nyuci baju, dan biasa saja. Wakana dan ada dia Ismail. Iku yakmuru perintah dia Ismail ahlahu pada keluarganya. Keluarga di sini ya kaumnya itu, kaum Jurhum itu. Ismail pun belajar bahasa Arab itu dari orang Jurhum. Karena Nabi Ibrahim itu ya aslinya bukan Arab, ya bukan Arab. Terus ibunya Ismail itu orang Mesir. Hajar itu orang Mesir. Nah, Ismail belajar bahasa Arab terus jadi orang Arab itu ya karena memang lingkungannya lingkungan Arab Jurhum itu. Ceritanya seperti itu. Nah, bisolati pada sholat, wazakati dan zakat, ya. Wakana dan ada dia Ismail, indarobihi di sisi Tuhannya Ismail, iku mardian, diridhoi, ya. Mardian diridhoi. Ya. Watkur dan menceritakanlah engkau Muhammad fil kitabi di dalam kitab Al-Quran Idrisa pada kisahnya Idris. Ya, Idris itu sebenarnya bukan nama, tapi julukan. Ya. Namanya adalah Akhnuh. Nah, Akhnuh. Dia adalah kakek buyutnya Nabi Nuh. Jadi huwa jadu Abi Nuh. Jadi kakek dari bapaknya Nuh. Apa jenenge? Kakek buyut Idris. Jadi kalau nasabnya wakana Nuhu be'nu lamak be'ni mutuslih be'ni Idris wahwa Akhnuh, ya. Jadi Nuh bin Lamak bin Mutuslih bin Idris. Lah Idris namanya adalah Akhnuh. Itu di tafsir Qurtubi. Idris itu adalah manusia yang pertama kali diberi ilmu menulis. Itu Idris itu. Pertama yang dikasih ilmu nulis itu yaitu Idris. Kakek buyutnya Nuh. Inahu sesungguhnya Idris. Iku karena ada dia Idris. Iku siddikon. Banget temeni. Sama sifatnya seperti Nabi Ibrahim. Sangat kesungguhannya atau sangat kejujurannya. Pada saat orang-orang lain sudah tidak mampu untuk bicara jujur, untuk bicara benar, dia masih mampu. Itu siddiq. Nabian lagi jadi nabi. Lagi jadi nabi. Warofa'nahu dan mengangkat kami Allah kepada Idris makanan pada suatu tempat alian yang tinggi, yang luhur. Jadi ada yang menjelaskan diangkat di langit yang keempat. Di langit yang keempat. Yang pendapat paling kuat itu. Di langit yang keempat. Jadi diangkat ke langit itu dalam keadaan hidup.
Jadi tidak dalam keadaan meninggal itu enggak. Ya sama halnya seperti Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Jadi ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang, yang 2 ada di langit, yang 2 ada di bumi. Ada riwayat seperti itu. Yang di langit pertama ya ini Idris, yang kedua adalah Isa. Isa. Kalau yang di bumi ada Qadir. Qadir sing gegeran mbek Musa itu. Ya. Dan juga Ilyas. Ilyas itu juga masih hidup di bumi. Ya, enggak apa-apa kita meyakini Qadir masih hidup, itu enggak ada masalah. Cuma sekarang itu banyak orang ngaku-ngaku kalau ketemu Nabi Qadir. Lah itu aku sing ora percaya. Rupamu koyo ngono ditemoni Qadir. Gitu. Ya kan? Gitu loh. Kalau kita percaya bahwa Qadir masih hidup, oke, enggak ada masalah. Tapi sekarang banyak orang ngaku-ngaku ketemu Qadir, dipeseni opo. Nah, kayak wingenane jarine ketemu Nabi Qadir kon dukung Ganjar. Jarine ngono kuwi, ini harus ditolong ini, ngono kuwi, ngono. Bareng anu jeketek 16%. Loh iya. Iya itu. Jadi kami angkat dia ke suatu tempat yang tinggi. Ya. Wa huwa hayyun. Dia itu hidup fis sama irrobiah. Jadi dia hidup di langit yang keempat. Awis sadisah, ada yang menjelaskan langit ke-6, aus sabiah, atau di langit ke-7, au fil jannah, atau ada yang menjelaskan masuk surga. Itu riwayatnya macam-macam. Wa ahraja Ibnu Murdaweh an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'nahu makanan aliyah qala fis sama'i rabi'ah. Kalau menurut Nabi Muhammad di langit yang keempat. Ya, ada riwayat Idris itu kepanasan. Siang-siang kepanasan. Terus malaikat yang bagian bawah matahari itu didoakan. Nah, ceritanya seperti itu. Lah ya, aku yang jauh dari matahari panasnya kayak gini. Ndaneo malaikat sing gotong matahari. Didoakan sama Idris. Terus malaikatnya kok terasa enak yo, kok nggak panas kayak biasa nih. Dibilangi yo, kamu didoakan sama Idris. Singkat cerita, Idris diajak jalan-jalan ke surga. Ayo melok ke surga. Bareng wis mlebu, gak gelem metu. Sampai saiki ya ada yang cerita seperti itu ada. Gak gelem metu sampai saiki. Ning swarga. Ayo moduk wis gak ning kene ae enak ning kene. Gitu. Ya wong cerita wis macem-macem wis ngono kuwi ceritane. Wa rafa'nahu makanan aliyah, dalam rangka menafsirkan kami angkat dia di suatu tempat yang tinggi.